Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firmansyah. Saya dari kelas MJ 604 Prodi Manajemen. Sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana memahami dan mengatasi quiet quitting. Yang pertama ada pengertiannya. Quiet quitting adalah fenomena di mana karyawan hanya melakukan pekerjaan minimum yang diharapkan tanpa menunjukkan inisiatif atau keterlibatan ekstra. Bukan tentang berhenti dari pekerjaan, melainkan tentang berhenti dari gagasan untuk melakukan lebih dari yang diperlakukan. Fenomena ini dapat berdampak signifikan pada produktivitas dan inovasi dalam suatu organisasi. Kemudian penjelasan yang kedua, perilaku dan budaya organisasi. Perilaku dan organisasi. Karyawan yang quiet quitting sering merasa tidak terlibat atau tidak berinovasi. Bisa karena kurangnya pengakuan, beban kerja yang tidak seimbang, atau mungkin ketidakpuasan lingkungan kerja. Usaha ekstra yang tidak dihargai membuat karyawan hanya melakukan tugas minimum. Kemudian budaya organisasi. Budaya yang tidak mendukung keseimbangan kerja hidup, inovasi, dan pengembangan karyawan dapat memperburuk fenomena ini. Lingkungan yang tidak inklusif membuat karyawan, terutama Gen Z, merasa terasing dan kurang berkomitmen. Kemudian struktur organisasi yang tepat. Yang pertama ada desentralisasi. Memberikan otonomi kepada karyawan untuk mengambil keputusan, meningkatkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan, terutama bagi Gen Z yang menghargai kebebasan dan fleksibilitas. Kemudian yang kedua, tim lintas fungsi. Membangun tim dari berbagai disiplin ilmu, meningkatkan kolaborasi dan inovasi, karyawan merasa lebih terlibat saat bekerja dalam tim yang beragam dengan tujuan bersama. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas kerja. Mengadopsi struktur kerja hibrida, meningkatkan keseimbangan kerja hidup, yang sangat penting bagi Gen Z. Kemudian ada studi kasus Yahoo versus Google. Kasus gagalnya Yahoo. Yahoo kesulitan mempertahankan karyawan yang terlibat, kebijakan kerja ketat termasuk menghapus kerja dari rumah, menyebabkan banyak karyawan merasa tidak dihargai dan melakukan quiet quitting, berujung pada penurunan produktivitas dan inovasi. Kemudian ada kasus berhasilnya dari Google. Google dikenal dengan budaya kerja yang mendukung keseimbangan kerja hidup dan inovasi. Fleksibilitas kerja dan dorongan inisiatif pribadi membantu mengurangi quiet quitting dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Kemudian ada rekomendasi strategi organisasi. Yang pertama ada pengakuan dan apresiasi. Membangun sistem penghargaan yang adil dan transparansi untuk menghargai kontribusi karyawan, baik formal maupun secara informal. Kemudian yang kedua ada keseimbangan kerja hidup. Mendorong karyawan menjaga keseimbangan kerja hidup yang sehat dengan fleksibilitas dan lokasi kerja. Kemudian yang ketiga ada pengembangan karir, menyediakan peluang pengembangan profesional dan pelatihan agar karyawan merasa lebih terlibat dan berinvestasi. Kemudian yang keempat ada komunikasi terbuka, menciptakan saluran komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan untuk mendengarkan umpan balik dan kekhawatiran. Lalu ada manfaat mencegah quiet quitting. Yang pertama ada peningkatan produktivitas. Karyawan yang terlibat penuh akan lebih produktif dan efisien dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Kemudian ada inovasi yang lebih baik. Lingkungan yang mendukung mendorong karyawan untuk berinovasi dan berkontribusi ide-ide baru. Lalu yang selanjutnya ada retensi karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan didukung cenderung bertahan lebih lama di perusahaan. Lalu budaya perusahaan positif, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan energik menarik talenta terbaik. Lalu ada dampak pada Gen Z.
Generasi Z sangat menghargai keseimbangan kerja hidup dan fleksibilitas. Mereka mencari lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional, serta memberikan pengakuan atas kontribusi mereka. Organisasi yang gagal memenuhi harapan ini berisiko tinggi menghadapi fenomena quit quitting di kalangan karyawan muda mereka. 75% Gen Z prioritaskan keseimbangan. Presentasi Gen Z yang menganggap keseimbangan kerja hidup sebagai prioritas utama. Kemudian 60% mencari fleksibilitas. Presentasi Gen Z yang mencari pekerjaan dengan opsi kerja fleksibel. Kemudian yang 40%-nya kurang terlibat. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan langkah selanjutnya. Mengatasi quad quitting memerlukan pendekatan holistik yang berfokus pada perilaku individu dan budaya organisasi dengan menerapkan strategi pengakuan, fleksibilitas, pengembangan karir, dan komunikasi terbuka. Perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Evaluasi budaya saat ini, lakukan survei karyawan dan analisis untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Terapkan strategi baru, mulai implementasi rekomendasi seperti sistem pengakuan dan opsi kerja fleksibel. Dan yang terakhir ada pantau dan sesuaikan. Terus pantau dampaknya dan sesuaikan strategi berdasarkan umpan balik dan hasil. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.